Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu Joshua Yonatan Sugianto dengan NIM 12222000024, Angelica Kristi Gloria dengan NIM 12222000084, Moj Abid Atoilah Maulana dengan NIM 12222200093, Zesya Fani Folia Matulesi dengan NIM 12220000159, Ayu Asari dengan NIM 12222200182. Di sini kami akan menjelaskan proses penjurnalan dari transaksi penjualan konsinyasi, yang dimana kami akan menjelaskan dari pihak komisioner dengan menggunakan metode secara terpisah dalam proses penjurnalan. Pada soal yaitu PT Penyebar Ilmu adalah penerbit buku-buku perguruan tinggi. Untuk meningkatkan volume penjualan buku Advanced Accounting, penerbit ini melakukan kerjasama penjualan konsinyasi dengan toko buku Pancaran Kasih dengan isi perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, harga buku ditetapkan 60.000 per eksemplar. Yang kedua, komisioner mendapat komisi sebesar 15%. Yang ketiga, komisioner memiliki kebebasan dalam menentukan syarat penjualan dan pembayaran. Yang keempat, komisioner wajib menyampaikan laporan penjualan konsinyasi setiap akhir bulan. Yang kelima, pengamat wajib menanggung seluruh beban yang terjadi atas penjualan konsinyasi. Berikut adalah transaksi konsinyasi komisioner yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Tanggal 1 Desember 2022 diterima 2.500 eksemplar buku dari pengamat. Tanggal 5 Desember 2022 dibayar beban promosi untuk buku ini sebesar 3.500.000. Tanggal 10 Desember 2022 dijual kredit 1.500 eksemplar buku dengan syarat 5/15 N/20 dengan biaya packing sebesar 250.000 dan biaya transportasi sebesar 650.000. Tanggal 15 Desember 2022 dijual tunai 750 eksemplar buku dengan diskon sebesar 5%. Biaya packingnya sebesar 175.000 dan biaya transportasi sebesar 450.000. Tanggal 17 Desember 2022 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2.750.000. Tanggal 19 Desember 2022 dibayar beban iklan untuk buku ini sebesar 750.000. Tanggal 20 Desember 2022 diterima pembayaran 50% atas penjualan buku tanggal 10 Desember 2022. Tanggal 21 Desember 2022 dibayar sumbangan Hari Ibu sebesar 250.000. Tanggal 25 Desember 2022 dibayar gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar 12.500.000. Tanggal 31 Desember 2022 diterima pembayaran sisa piutang atas transaksi tanggal 10 Desember 2022. Transaksi tambahan untuk akuntansi pengamat. Berdasarkan catatan pengamat, harga penjualan buku yang dikirim kepada komisioner sebesar 45.000. Dan pada pengiriman barang tersebut, pengamat membayar biaya packing dan pengiriman sebesar 500.000. Oke, selanjutnya diketahui 1 Desember 2022 diterima 2.500 eksemplar buku dari pengamanat. Dan diketahui 5 Desember 2022 dibayar beban promosi untuk buku ini sebesar 3.500.000. Untuk pembahasannya, di tanggal 1 Desember 2022 ini tidak ada pencatatan karena memorandum penerimaan barang konsinyasi. Sedangkan di 5 Desember 2022 yakni dibayar beban promosi untuk buku ini sebesar 3.500.000. Jadi penulisan jurnalnya barang komisi di debit dan kas di kredit sebesar 3.500.000.
Selanjutnya soal diketahui 10 Desember 2022 dijual kredit sebesar 1.500 eksemplar buku dengan syarat jatuh tempo 20 hari setelah tanggal jual, dan jika dibayar dalam waktu 15 hari sebelum masa jatuh tempo mendapatkan potongan sebesar 5%. Dan ada juga biaya packing sebesar 250.000 dan transportasi sebesar 650.000. Untuk pembahasannya, harga jual sebesar 60.000 dan eksemplar buku sebanyak 1.500. Ini dikali, jadi harga jual dikali eksemplar buku 60.000 dikali 1.500 dan hasilnya 90 juta. Dan ada juga biaya packing dan transportasi, ini ditambah biaya packing ditambah transportasi, yakni 250.000 ditambah 650.000 dan hasilnya 900.000. Untuk penulisan jurnalnya, karena ini dibayar kredit, jadi piutang usaha bertambah di debit. Piutang usaha sebesar 90 juta dan barang komisi sebesar 90 juta. Untuk biaya packing dan transportasi ini dinamakan barang komisi di debit dan kas di kredit. Barang komisi ini sebesar 900.000 dan kas 900.000. Untuk soal selanjutnya, 15 Desember 2022 dijual tunai 750 eksemplar buku dengan diskon 5%, biaya packing sebesar 175.000 dan transportasi sebesar 450.000. Di pembahasannya, dijual tunai 750 eksemplar buku dengan diskon 5% dan biaya packing sebesar 175.000 dan transportasi sebesar 450.000. Untuk penulisan jurnalnya, jadi kas bertambah di debit, yakni 42.807.000 dan potongan penjualannya sebesar 2.250.000 di debit. Untuk barang komisinya di kredit sebesar 45 juta. Dan penulisan jurnal biaya packing dan transportasi ini menjadi barang komisi di kredit dan kas di debit. Barang komisi sebesar 625.000. Dari mana 625.000? Dari biaya packing ditambah biaya transportasi, dan hasilnya 662.000. Baik, di sini saya Angelika akan menjelaskan untuk tanggal 17, 19, dan 20 Desember 2022. Jadi, di tanggal 17 Desember 2022 diketahui bahwa dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2.750.000. Yang dimana pada pembahasan topik jurnalnya yaitu karena ini dibayarkan beban, maka beban ditambah di debit. Dan dituliskan jurnalnya barang, listrik, air, dan telepon masuk debit dan kasnya adalah kredit sebesar 2.750.000. Lalu di tanggal 19 Desember 2022 dibayar beban iklan untuk buku ini sebesar 750.000, yang dimana pembahasan tujuan jurnalnya yaitu karena dibayarkan beban iklan berarti dia masuk dalam debit dan dituliskan dalam jurnal dengan nama barang komisi dan kasnya adalah kredit sebesar 750.000. Lalu tanggal 20 Desember terima pembayaran 50% atas penjualan buku tanggal 10 Desember. Jika kita lihat lagi tanggal 10 Desember, diketahui bahwa piutang yang didapatkan yaitu sebesar 90 juta rupiah. Maka 90 juta dikalikan 50% dengan hasilnya adalah 45 juta. Dan piutang yang dimana piutang
masuk dalam kredit dan debitnya adalah kas dan potongan penjualan. Potongan penjualan adalah 22% dari piutang. Jadi 45 juta dikalikan 2% itu 900.000 dan kasnya adalah 44.100.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 21 Desember 2022 di mana dibayar sumbangan hari ibu sebesar 250.000. Maka pencatatan jurnalnya adalah sumbangan HBN sebesar 250.000 di debit dan kas sebesar 250.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 dibayar gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar 12.500.000. Maka pencatatan jurnalnya adalah gaji karyawan sebesar 12.500.000 di debit dan kas sebesar 12.500.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 diterima pembayaran sisa piutang atas transaksi tanggal 10 Desember 2022. Maka pencatatan jurnalnya adalah kas sebesar 45 juta di debit dan piutang usaha sebesar 45 juta di kredit. Kemudian ada barang komisi sebesar 20.250.000 di debit dan komisi penjualan 20.250.000 di kredit. Dari hitungan piutang usaha tanggal 10 Desember 2022, piutang usaha tanggal 20 Desember 2022, maka 90 juta dikurangi 45 juta sama dengan 45 juta. Maka yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 45 juta. Kemudian komisioner sebesar 15% dikali penjualan kredit 90 juta ditambah penjualan tunai 45 juta. Maka komisi penjualannya adalah 20.250.000. Selanjutnya, kas yang akan disetorkan kepada pengamanat. Yang pertama, rekap penjualan dihitung dari penjualan kredit sebesar 90 juta ditambah penjualan tunai sebesar 45 juta. Jadi totalnya 135 juta. Yang kedua, beban penjualan dihitung dari promosi sebesar 3.500.000 ditambah packing sebesar 425.000 ditambah transportasi sebesar 1.100.000 ditambah iklan 750.000. Jadi total beban penjualan adalah 5.775.000. Nah, untuk mencari berapa kas yang akan disetorkan kepada pengamanat, dihitung dari hasil penjualan sebesar 135 juta dikurangi beban penjualan sebesar 5.775.000 dikurangi komisi 20.250.000 sama dengan 108.975.000. Jadi, kas yang akan disetorkan kepada pengamanat adalah sejumlah 108.975.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.